Hidup bahagia itu pasti nikmat, tapi nikmat tidak selalu bahagia. Pokoknya kalian nanti kejar sendiri ya contohnya. Nikmat itu nggak selalu bahagia. Kamu misalnya sedang sumpek, stres, urusan macem-macem. Pas lagi stres itu haus. Haus kan minum. Loh, minum itu tetap nikmat. Cuma ya kamu gak bahagia wong lagi stres, tapi kan minumnya tetap nikmat. Seksnya juga tetap nikmat. Bolak-balik seks kamu gak ngalami yo. Oke, ya nanti tak cari contoh yang lain. Oke, jadi hidup bahagia itu hidup yang diiringi kenikmatan. Kalau kamu bahagia pasti nikmat. Kenikmatan kalau dalam definisinya Plato ada dua. Ada nikmat karena kebutuhanmu, keinginanmu terpenuhi. Itu nikmat. Ada nikmat yang lebih hakiki, yaitu nikmat yang tidak tergantung pada perubahan fisik. Ini biasanya lebih lama, lebih abadi. Jadi ketika kamu merasa nikmat karena minuman, ini kan nikmatnya tergantung pada adanya minuman. Ketika kamu nikmat karena makanan, nikmatnya tergantung pada adanya makanan. Ketika kamu nikmat karena seks lagi, ya memang itu wilayah piye. Berarti kamu tergantung pada adanya pasangan, adanya bawah perutmu yang sehat, tergantung pada yang fisik. Carilah nikmat yang tidak tergantung pada fisik. Itu akan lebih abadi, katanya Plato. Contohnya apa? Nikmatnya ilmu, nikmatnya pengetahuan. Itu nggak tergantung fisik. Kamu mempelajari sesuatu terus paham, wah itu ternyata yang dimaksud. Itu nikmat dan nggak tergantung fisik. Meskipun kamu sedang lapar, sedang haus, tetap dia tidak berpengaruh. Beda sama yang tergantung fisik tadi. Jadi kalau yang tergantung fisik, fisiknya harus ada dulu baru kamu merasa nikmat. Tapi kayak pengetahuan itu kan gak butuh yang di luar dirimu. Yang dibutuhkan cuma dirimu aja. Yang dibutuhkan cuma jiwamu aja. Seks butuh pasangan, makan butuh makanan, minum butuh minuman. Tapi pengetahuan gak butuh. Cuma asal kamu sehat akalmu, jiwamu beres, jalan. Nah, yang tidak butuh sesuatu di luar dirimu, ini lebih lama, lebih abadi nikmatnya. Kamu menikmatinya bisa terus menerus. Tapi yang minuman, ya begitu diminum, selesai minum, nikmatnya hilang. Seenak-enaknya makanan, minuman ada batasnya. Kalau nggak percaya, coba aja misalnya makanan yang menurutmu paling enak apa? Rokok misalnya, Pak. Saya paling senang itu ngerokok. Tapi kan tetap ada batasnya. Kamu ngerokok terus ngerokok juga tidak enak. Mesti harus ngerokok terus nggak ngerokok, terus ngerokok lagi, kan gitu. Harus ada jedanya. Itu fisik. Syukur-syukur kamu bisa tidak ngerokok tapi rasanya kayak ngerokok. Oh, itu lebih abadi. Loh, kalau kamu bisa ke sana, kamu tidak butuh rokok lagi, tapi tiap hari pokoknya rasanya kayak ngerokok. Itu lebih abadi. Berarti nggak butuh lagi ketergantungan fisik, ketergantungan yang di luar dirimu. Yo asal ojo ndak mbujur rasane koyo bojo ojo. Kalau kawin harus ya. Oke, terus hati-hati ya. Kenikmatan katanya Plato, ada dua hal yang sering meleset dari kenikmatan. Yang pertama, nikmat tanpa refleksi rasional. Jadi nikmat tapi nggak ngukur dirimu, nggak dipikir. Pokoknya aku haus, ada minuman ya tak minum. Nggak mikir ini minumannya siapa, cocok ndak apa ndak tak minum, ini jenis minuman apa. Itu berarti cari nikmat tanpa mikir, tanpa menggunakan akalnya. Mumpung aku butuh seks, ada yang nganggur, pakai aja misalnya. Ndak iso. Itu mesti nanti
hasilnya menyusahkanmu sendiri. Jadi kenikmatan tanpa refleksi rasional itu tidak tepat. Kebalikannya juga tidak tepat. Refleksi rasional tanpa kenikmatan, mikir tok. Mikir, kalau aku haus itu harusnya minum. Minum itu memang hakiki dalam hidup. Raiso. Jadi refleksi aja tanpa kenikmatan, hidupmu jadi dingin kalau katanya Plato. Nggak, yo mikir, yo nikmat. Jangan kehilangan salah satunya. Oke, ya yang 3 bagian tadi, epitumia, tumos, logostikon, itu kan ada level kenikmatannya sendiri. Epitumia, ya kalau kita harta banyak, salah itu tak, kok istri banyak, menumpuk harta, punya istri, wale. Banyaknya harusnya di harta, bukan di istri. Enggak, itu itu enggak sengaja nulisnya. Sebenarnya jadi menumpuk harta kaya raya maksudnya. Terus istrinya cantik kok istrinya banyak. Terus enggak itu. Nanti yang ngopi slide-nya diganti sendiri ya. Jadi istrinya cantik, kemudian segala kebutuhannya terpenuhi, itu epitumia. Cuma harus tahu batasnya. Tumos juga begitu. Kita punya nama, dihargai orang, status kita di masyarakat bagus, itu tumos. Kalau logos, kita pengetahuan yang kita butuhkan bisa kita dapatkan, itu puas. Pengen ngerti apa, ketemu. Pengen paham apa, ketemu. Belajar apa, paham. Itu puas, itu logos. Nah, katanya Plato, di antara 3 kenikmatan itu yang lebih stabil dan murni itu logos. Kenapa stabil dan murni? Karena 2 kenikmatan yang lain sifatnya tadi kayak gendong yang bocor. Dia pingin terus, meskipun sudah terpenuhi. Harta itu kan gak ada akhirnya. Kaya itu batasnya berapa sih? Tidak ada. Orang selalu pingin lebih. Kalau agama nggak nyuruh maksimal 4, itu orang kalau bisa lebih terus. Kalau nggak takut sanksi sosial, mungkin rata-rata cowok lebih 1 istrinya. Atau kalau boleh juga cewek, kalau nggak ada aturan boleh lah suaminya lebih 1. Cuma kan ada aturan macam-macam jadi nggak boleh. Sebenarnya kalau dibebaskan saja nafsu, yang epitumia tadi sakarepe dhewe, persis hewan itulah. Bebek itu kan habis main sama situ, terus sana ada lagi, coba lagi sana, sini juga ganti yang lainnya, selalu begitu. Kalau manusia dibebaskan mesti begitu juga. Dan itulah nafsu. Makanya kamu jangan marah kalau agama kok ngatur-ngatur orang berhubungan seks, agama kok ngatur-ngatur orang makan. Kalau nggak diatur, orang cenderung nggak ngerti batas. Karena kuncinya kenikmatan di situ itu batas. Seenak-enaknya teh, kalau sak kumbu itu kamu minum semua, jadi nggak enak. Harus ngerti batasnya. Jadi karena dia ndak abadi. Beda sama pengetahuan. Pengetahuan itu memang kalau bisa kamu cari sebanyak-banyaknya, karena dia stabil. Ndak kayak nafsu, nggak kayak makan, minum, seks. Jadi untuk ngerti ini, ngerti takarannya, kapan harus berhenti, kapan harus nambah, lagi-lagi rasio yang harus main. Ketika rasiomu bisa main, ngontrol kenikmatannya epitumia, tumos, dan logostikon, otomatis kamu akan bahagia. Karena kamu tahu, jadi bahagia itu justru terletak ketika kalian tahu batas. Kapan harus berhenti, kapan harus jalan. Kalau kalian tidak ngerti, pokoknya harusnya kamu berhenti kok kamu jalan, harusnya kamu lari kok kamu duduk, biasanya nggak bahagia. Harusnya sudah kamu tembak, kamu diem aja. Ditembak orang lain, kamu marah-marah. Ayo salahmu dewe. Kenapa waktunya gerak kamu diam, waktunya diam kamu gerak? Akhirnya tidak bahagia. Maka akalmu harus cerdas, rasiomu harus jalan. Kan lebih enak ditembak aja dulu, urusan ditolak, urusan belakang, daripada nunggu ditembak temenmu.